Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat bertemu kembali kepada saudara-saudara dimanapun berada yang mendengarkan YouTube Abi Ministry ini. Kita bertemu kembali dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di ibadah rumah tangga atau yang menjadi epistel di minggu ke-6 setelah Trinitatis tanggal 16 Juli 2023. Firman Tuhan tertulis dalam Matius 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tema minggu kita ini mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kami akan baca firman Tuhan kepada kita semua. Matius 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita menanam benih, pasti kita menginginkan agar setiap benih yang kita tanam bisa tumbuh subur, berbuah baik, sehingga boleh memberikan sukacita dalam hidup kita. Kita bisa memanennya, kita bisa memakannya, bahkan bisa kita bagikan kepada orang lain. Akan tetapi saudara-saudara, tidak semua benih yang kita tabur atau benih yang kita tanam itu bisa tumbuh subur. Ada saja benih yang ditanam itu tidak tumbuh dengan baik karena berbagai faktor. Bisa karena tanahnya tidak subur, atau karena berbatu-batu, semak duri, dan lain sebagainya. Khotbah kita hari ini adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Sesungguhnya berbicara tentang bagaimana manusia yang mendengar dan menerima firman Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus menginginkan agar setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dapat membuka hati kita agar firman yang kita dengar boleh bertumbuh seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik atau di tanah yang subur, sehingga firman Tuhan dapat bertumbuh, berbuah, memberkati kita, bahkan memberkati banyak orang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang seorang penabur bisa juga kita temui pada Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20, dan juga di Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Namun apa arti perumpamaan tentang seorang penabur itu secara khusus dengan penjelasannya
hanya ada pada kitab Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23 ini. Yesus menerangkan kepada murid-muridnya tentang arti perumpamaan yang diceritakannya dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9, sehingga sesungguhnya tidak sulit bagi kita untuk memahaminya. Saudara-saudara, Yesus menjelaskan sesungguhnya benih yang jatuh di jalan adalah ibarat orang-orang yang mendengarkan tentang kerajaan surga, tapi tidak mengerti. Datanglah si jahat dan merampas apa yang sudah ditabur dalam hati mereka. Inilah keadaan yang digambarkan benih yang jatuh di pinggir jalan itu. Lain halnya juga dengan benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Adalah ibarat orang yang mendengarkan kabar berita sukacita itu dan langsung menerimanya dengan senang hati. Tetapi karena tidak berakar dalam hati mereka, sehingga saat dihadapkan dengan berbagai persoalan, penindasan, penganiayaan karena firman Tuhan itu, maka mereka segera meninggalkan, melupakannya, cepat bertunas, akan tetapi cepat mati. Segera menerima firman Tuhan dengan sukacita, namun karena tantangan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya, firman itu tidak tertanam dan meresap dalam hatinya, sehingga hanya bertahan sementara saja. Ia langsung meninggalkan imannya. Ia tidak bertahan menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Sedangkan benih yang jatuh di tengah-tengah semak berduri, saudara-saudara, adalah ibarat orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi khawatir tentang hidup mereka dan ingin menikmati kehidupan dengan mewah. Karena itu kabar sukacita terhimpit di dalam hati mereka sehingga tidak berbuah. Orang yang seperti ini membiarkan kecintaannya pada dunia ini menguasai kehidupannya, sehingga tiada tempat bagi firman itu sendiri. Kata menghimpit di sini berarti mencekik atau menekan, yang menggambarkan bagaimana semak duri yang tumbuh di sekeliling tunas yang baru muncul itu dapat menghimpitnya, mencekiknya sampai mati. Firman tidak mempengaruhi kehidupannya, tapi firman itu justru dihimpit oleh keadaan yang ada di sekelilingnya. Tentu berbeda juga dengan benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah yang subur adalah ibarat orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh ia mencoba memahaminya, mengerti dan melakukannya. Dia senantiasa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Maka buahnya menjadi banyak. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada 30 kali lipat hasilnya bisa dinikmati dengan sukacita di dalam kehidupan. Saudara-saudara, tanah adalah gambaran hati manusia. Tergantung pada tanah berarti juga tergantung kepada bagaimana hati manusia itu menerima firman Tuhan yang didengarkannya. Akan tetapi, gambaran kondisi bagaimana penerimaan tentang benih itu tadi digambarkan sama seperti hati manusia. Semua pikiran baik itu adalah gambaran hati manusia. Ada yang baik, ada yang keras, yang dipenuhi dengan keegoisan. Dan ketika keegoisan itu ada, keegoisan akan mematikan nasihat-nasihat yang baik, firman Tuhan yang diterimanya. Bahkan ada perasaan curiga, ragu-ragu, merasa pintar sendiri dan kurang percaya, ada sifat arogan dan lain sebagainya. Ada juga hati manusia seperti
tanah yang di pinggir jalan. Bagaimana sikap mereka seperti orang yang di pinggir jalan. Kesukaannya hanya melihat-lihat saja, atau sebagai penonton saja, tidak pernah mau terlibat dalam tindakan atau perbuatan yang baik. Kalau ada pekerjaan yang baik, pelayanan di gereja, pelayanan sosial, dia tidak mau peduli, tidak mau ambil bagian. Kesukaannya hanya berkomentar, hanya menonton saja dari jauh. Dia tidak mau terlibat kalau tidak menguntungkan baginya. Akan tetapi saudara-saudara, tanah yang baik adalah hati yang baik. Orang yang berhati baik bukan semata-mata karena kepintarannya atau bukan karena sekolahnya tinggi. Akan tetapi hati yang baik adalah orang yang membuka hatinya untuk menerima firman Tuhan. Fokus kepada pertumbuhan iman. Sehingga firman yang didengarnya bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Buahnya tidak saja hanya boleh dinikmati sendiri saja. Boleh dinikmati oleh keluarganya. Boleh dinikmati orang lain. Bahkan boleh menjadi sumber kehidupan baginya. Dia menjadi berkat. Bahkan menjadi saluran berkat kepada orang lain. Itulah buah iman ketika hati kita sungguh-sungguh menjadi tanah yang subur untuk tumbuhnya atau persamaian firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang benih, maka sesungguhnya kita berbicara tentang tabur tuai. Artinya apa yang kita tabur, itu yang kita tuai dalam kehidupan kita. Mungkin boleh saja apa yang kita lakukan tidak diketahui orang. Tapi bisa saja apa yang kita lakukan, hal tersebut berbicara untuk memberitahu tentang perbuatan kita kepada orang lain. Saudara-saudara, di akhir khotbah ini kami ingin menyampaikan sebuah ilustrasi tentang boneka jagung. Judulnya kita buat begitu. Di satu tempat hiduplah dua orang yang bertetangga, dan masing-masing ada anak kecil di rumah mereka masing-masing. Biasanya anak-anak kecil ini akan bermain di halaman depan rumah mereka. Suatu hari bermainlah anak-anak ini. Akan tetapi anak yang bernama Lia mempunyai boneka jagung. Sementara anak yang lain tidak mempunyai boneka. Saudara-saudara, ternyata setelah bermain maka Lia kelupaan akan bonekanya dan langsung dibawa oleh anak yang lain ini, dibawa ke rumahnya, disembunyikan. Saudara-saudara, akhirnya Mama Lia pun kecarian, mana bonekamu? Itu kan baru kita beli, katanya begitu. Dicarilah ke rumah tetangganya. Ditanya kepada ibu tetangganya ini, ibu, adakah boneka Lia ketinggalan dan dibawa anak ibu? Atau ketinggalan di rumah ibu? Saudara-saudara, ibu tetangga ini mengatakan, tidak, kami tidak ada melihatnya, walaupun sesungguhnya sudah disembunyikan bersama dengan anaknya. Saudara-saudara, pada akhirnya pulanglah si ibu ini, dan Lia pun menangis akan bonekanya karena sudah hilang. Akan tetapi saudara-saudara, ternyata anak tetangga ini tidak berani untuk membawa boneka ini karena sudah sempat tidak diakuinya. Dan pada akhirnya mereka pun punya rencana agar boneka itu dibuang. Kemana dibuang? Maka dikuburlah di belakang rumah. Digali tanah, dikubur di belakang rumah. Saudara-saudara, beberapa hari kemudian, seminggu kemudian, maka tumbuhlah boneka jagung ini seperti
boneka ini tadi, tangan yang terlentang dan kaki yang terlentang. Dan Ibu Lia pun terkejut, dibongkarnya tanah itu ternyata itu adalah boneka jagung milik anaknya yang sudah dikubur oleh tetangganya. Saudara-saudara, ternyata boneka jagung itu berbicara sendiri, sehingga memberitahu bahwa boneka itu telah dicuri oleh tetangganya. Apa yang mau dikatakan saudara-saudara? Apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, itu akan kita tuai sendiri. Kebohongan yang ditaburnya maka akan menuai malu, rasa malu, karena sesungguhnya mereka mengetahui bahwasanya tetangga itulah yang mencuri boneka jagung anaknya tersebut. Untuk itu, mari kita tabur yang baik. Mari kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat berbuah di tengah-tengah kehidupan kita. Kita menjadi orang yang senantiasa melakukan firman Tuhan. Seperti tema kita minggu ini, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Biarlah kita semuanya sebagai pendengar dan pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita semuanya diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah ini memberkati kami semua, sehingga setiap kami boleh sebagai pendengar dan pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Kami kembali meminta kepada kita agar boleh berkenan mensubscribe, bahkan men-share video ini untuk memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.